Oke, aku mau ingin menjelaskan ya antara Tritunggal Alkitab dengan Tritunggal yang Al-Quran ya. Al-Quran itu juga Tritunggal ya. Uh, kita mengetahui ya kalau Allah itu ya, kita definisikan dulu ya, Allah itu bukan nama Allah, bukan nama Tuhan ya. Allah itu sebetulnya itu adalah ilah ya, gelar, dan loh itu adalah bulan sabit ya, dan dia mempunyai anak ya, 3 putri ya, Al-Uzza, Al-Alad, dan Manat ya, 3 putri. Jadi Al-Uzza, Al-Alad, Manat itu juga matahari ya, dewi matahari dan bintang ya. Makanya waktu Christian Prince itu yang membongkar ayat itu, kalau Allah itu bulan sabit ya, dan bersama bintang ya. Makanya ubah yang di masjid itu yang bintang sama bulan sabit itu dihilangkan pada waktu pembongkaran itu ya. Dan setiap ayat Al-Quran itu ada kata kami ya. Kami itu menjelaskan bahwa Al-Quran itu Tritunggal. Nah, berarti Allah itu gak sendirian ya. Bahkan Jibril itu laki-laki ya, dan Allah itu adalah perempuan. Kenapa perempuan? Kita ambil aja di surat Al-An'am 101 ya. Al-An'am 101 itu mengatakan bahwa bagaimana Allah itu mempunyai anak sedangkan dia tidak punya istri. Itu kan menegaskan bahwa Allah itu gak punya anak ya. Itu menegaskan bagaimana Allah itu punya anak tapi tanpa punya istri. Nah, itu menandakan bahwa Allah itu seorang wanita. Dan di ayat juga menuliskan bahwa ketika Allah menunjukkan betisnya, semua orang pada tunduk ya. Itu menunjukkan bahwa Allah itu wanita ya. Tapi juga ada yang mengatakan di ayat berikutnya itu Allah itu juga ada yang pria ya, tapi kebanyakan itu menjurusnya ke wanita ya. Jadi umat muslim nggak perlu malu akan hal-hal itu ya, dengan kontradiksi ayat Al-Quran. Ada yang bilang ngeles ya, oh Sahih Bukhari itu palsu, hadis Bukhari itu palsu, tukang tafsirnya itu bodoh dan palsu. Itu justru pintar karena dia kan orang Arab asli, dia tahu bahasa Arab kan, Arab yang model lama, model klasik ya. Begitu tafsirnya juga, dan hadis Bukhari itu pun juga pasti akan pernah bertanya kepada Muhammad ya, ini maksudnya apa dan maksudnya apa, pasti dijabarin gitu loh ya, pengertiannya. Dan semua penulis-penulis itu juga mengikuti apa yang Muhammad lakukan, apa yang Muhammad katakan atau ajarkan itu ditulis juga gitu loh. Jadi untuk memperkuat gitu. Dan umat muslim Indonesia berkata, Arab itu susah diartikan karena terlalu Arab itu sangat kompleks dan bagaimana. Tidak mungkin lah, karena untuk bahasa Mandarin aja itu ada bahasa Mandarin tradisional, ada Hokkien, ada Gek, dan sebagai bagiannya Kanton lah. Nah, itu bisa diterjemahin, apalagi di zaman canggih ini kan ya, semua bisa diterjemahin. Bahkan bahasa Jawa pun ada kromo inggil, apa bahasa alusan, bahasa kasar juga ada, bisa ya, tetap bisa diartikan gitu loh. Nah, beda dengan Ibrani. Ibrani itu bisa diterjemahkan, tapi Ibrani itu agak sulit. Soalnya kenapa? Untuk cinta aja definisinya ada 4. Inggris sama ada cinta, ada 1, love. Kalau Indonesia ada 2, sayang sama cinta ya. Makanya jadi kata-kata yang di Alkitab ngomong di Yohanes 13:13 ya, benar, aku adalah guru dan Tuhan ya. Nah, tapi di zaman lama itu Tuhan. Nah, karena dulu Ibrani itu yang bisa bahasa Ibrani di Indonesia itu sedikit ya, mungkin nggak ada mungkin ya di zaman dulu. Akhirnya dia mengutip yang di versi Inggrisnya, my lord. Nah, my lord itu bagi Inggris itu bisa Tuhan, lord itu bisa Tuhan ya. Dan bahkan di Inggris pun ya, menyebut raja itu my lord ya. Nah, ini kan sama seperti kejawen, Gusti Allah ya, sama Gusti Pangeran ya. Apa dia pangeran? Apa dia Tuhan? Nah, Gusti Ndoro ya, yaitu tadi. Tapi yang jelas pasti Ibrani itu selalu tetap ya, tetap itu mengatakan koreos ya, yaitu Tuhan ya. Tuhan sama bila budak memanggil itu Tuhan, dilihat konsepnya. Kalau budak sama Tuhan, pasti tuannya itu yang memiliki budak itu.
Nah, sedangkan kalau konsepnya membahasakan agama, nah, Tuhan itu memiliki umatnya. Nah, berarti apa? Tuhan. Nah, seperti itulah. Tapi dengan kontradiksi ini ya, Muslim sebetulnya nggak usah malu, nggak usah ngeles ya. Memang sudah itu ya. Itu juga karena Muhammad sendiri pun juga mengambil mujizat yang ada di agama Hindu ya, orang Quraisy ya, yang mengatakan kalau ada ayat Baqarah menyatakan jika mayat dipukul dengan bagian tulang sapi dia akan bangkit. Itu mujizatnya orang Hindu ya. Bahkan Ka'bah itu juga dulu bekasnya orang Hindu dulu, Arabnya itu. Sampai sekarang pun dilakukan ya. Bahkan ada patung-patung dan sebagainya, ada lukisan Bunda Maria, patung Bunda Maria sama Yesus ya. Itu ada di dalamnya, tapi dibongkar semua sama Muhammad. Tapi herannya Muhammad itu masih tetap menyembah Ka'bah itu ya, meskipun Ka'bah berhancur berkali-kali dan tenggelam berkali-kali, tetap Muhammad itu lakukan. Bahkan satu umat ya dekat dengan Muhammad ngomong kalau bukan karena Hajar Aswad itu tidak, batu yang tidak berfungsi, tidak ada faedahnya ya, nggak berguna, tapi bukan karena Muhammad yang mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu juga, gitu loh. Tapi kontradiksi ini umat Muslim nggak malu ya, karena di Sahih Muslimin 50 mengatakan ya, nih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, iman itu ada 73 sampai 79 cabang, dan malu adalah termasuk iman ya. Jadi gak usah malu, karena malu itu termasuk bagian dari iman gitu. Nah coba ya, kita buka ya di Quran ya, di Zariyat ya, ini Sindur di sini coba ya. Di sini mengatakan demi angin yang terbang debu dan awan yang mengandung hujan dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Nah, ini Allah tuh sering sekali bersumpah ya. Tapi kalau Yahweh ya, orang Israel ya, ini mengatakan janganlah kau bersumpah demi apapun, karena sumpah itu mengikat itu apa, berhala, kecuali jika kalau itu ada yang lebih tinggi daripada Allah, makanya bersumpah. Makanya sumpah ini selalu disebutkan oleh Allah terus ya. Nah, ini aku menemukan ada keganjalan. Kenapa? Demi angin menerbangkan debu dan awan yang mengandung hujan dan kapal yang berlayar dengan mudah. Loh, apa gunanya untuk kitab suci dibicarakan ini? Hal gak bisa penting untuk menyelamatkan manusia gitu loh. Karena pada benarnya ya, agama itu tidak bisa menyelamatkan. Dahulu ya, orang tidak mementingkan agama. Dia yang mementingkan apa? Sembahlah Tuhanmu yang benar dan apa? Berdoalah dengan yang benar gitu loh. Nah, makanya kalau orang zaman dulu, Tuhanmu siapa? Oh, Tuhanku Baal, dengan cara menyembah yang dengan benarnya dia. Nah, sebagai Israel pun juga, dia menyembah Tuhan yang benar dengan cara menyembah yang benar gitu loh. Makanya Yesus itu kan adalah jalan gitu loh. Dan orang nggak bisa melalui aku tanpa orang nggak bisa melalui Bapa tanpa aku gitu loh. Jadi berdoa mintalah pada Bapa, tapi ditutup dengan Yesus. Contoh ya, aku berdoa ini di dalam nama Yesus Kristus ya, tutup itu. Oke, kita kembali ke Quran ayatnya ini ya, demi angin menerbangkan debu, ini nggak penting. Ini sebenarnya ya, ini kalau di copy ya, kita salin, kita terjemahkan ke Indonesia. Kita bahas di sini. Dan keturunannya, setiap keturunannya. Berarti Allah ini bersumpah demi keturunannya dan setiap keturunannya, bukan demi tadi ini apa? Demi angin menerbangkan debu, enggak. Nah, yang ini kita copy juga ya. Nih, dan awan yang mengandung hujan ya, kita copy ya, kita terjemahkan. Dia dibebani dengan martabat. Ini sebetulnya palsu. Ini sudah dirubah ayat Al-Qurannya ini. Sudah dirubah.
Kalau nggak percaya kita kembali ini ya ke Zariyat ini ya, yang punyanya NU. Nah ya, ini Quran NU nih ya, ini ya. Kita lihat ya, demi awalnya hujan ya, kita copy yang ini aja. Ini ayat Al-Qur'annya masih asli ini, belum dirubah. Kita salin ya terjemahan. Nih. Jadi saya hamil dan membaca. Ini mungkin terkontaminasi dengan yang. Nah ini. Jadi kehamilan yang berat, ya kan? Berarti Allah ini, ya kan? Terus kita lihat ini ya, demi kapal-kapal ini ya. Kita lihat nih. Kita salin terjemahan. Jadi yang ini kita hilangkan. Sebentar. Gini ya. Sebentar. Sini pelambangnya ini loh, kena copy. Nah, ini bagus. Jadi aku berlari dengan santai. Ya. Jadi maksudnya apa? Jadi Allah itu yang tadi nih ya. Ini demi angin yang menerbangkan debu ini. Ini artinya sebenarnya ayatnya ini terjemahannya adalah demi keturunanku, demi keturunan dan keturunannya ya. Berarti Allah itu punya keturunan, dan yang demi awan yang mengandung muatan hujan ini bukan demi aku yang hamil dengan keadaan berat ya. Yang kapal-kapal ini adalah demi aku berjalan dengan mudah. Jadi ketika Allah tuh hamil dengan sangat berat ya, mengandung 3 putrinya itu, dia bisa bergerak dengan mudah. Makanya di setiap Al-Quran ya, matahari itu bisa berjalan dan bisa bergerak, dan semua tata surya itu mengikuti peredarannya. Betulnya enggak? Matahari itu di tempatnya ya, dia nggak bisa beredar. Matahari itu di tempatnya, yang beredar itu malah bumi ya, beserta planet-planet yang lain ya. Nah, dan ini karena Al-Quran ini membuktikan ya bahwa semua planet-planet itu ya, matahari, bumi itu bisa punya nyawa, bisa tunduk. Makanya ayat Quran, matahari tunduk kepada Allah, bulan tunduk kepada Allah ya. Itu bisa datang, itu bisa tunduk dan sebagainya. Itu menandakan dia tuh hidup ya. Nah, al-alat al-ulsa amanat itu ya. Jadi surat A6 101 nyambung dengan yang ini juga membuktikan ya. Ini di hadits 4971 ya. Ini. Di hari kiamat kelak ya, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, ini mengatakan bahwa dosa umat muslim itu ya di neraka ditanggung oleh orang Yahudi dan Nasrani, dan orang Yahudinya itu adalah Yesus. Orang muslim berkata ya, dosa kok ditanggung? Ini buktinya di ayat Al-Quran ada. Dan ada juga ayat yang berikutnya itu di waktu orang muslim itu di neraka, disuruh majunya lah orang Yahudi dan Nasrani sebagai penebus dosamu, ya kan? Nah, maka orang Islam, dosa kalau ditebus ini ada buktinya, ya kan? Dan ini juga di hadits Muslim 5108 ya.
eh, ini aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat matahari dekatkan manusia hingga sebatas 1 mil ya, bermaksud jarak bumi atau mungkin bercala mata, lalu mereka berada dalam keringat ya. Ini juga menceritakan ya, juga ditafsirnya juga sama, bahwa nanti hari kiamat ya, manusia akan didekatkan oleh matahari secara 1 mil dan akan berkeringat ya, setengah telinga, dan keringat itu akan membanjiri umat-umat manusia. Nah, itu tuh berkeringat hingga sampai tuh ini, hingga lututnya ada di pinggang dan benar-benar tenggelam oleh keringat tuh ya. Nah, ini menurut nubuatannya Muhammad Al-Quran ya, kalau kiamat itu akan didekatkan matahari dan sehingga dan akan menjadi keringat dan orang-orang tenggelam. Ini juga di hadits Bukhari ya 1492 ya. Ini mengatakan ya, Nabi SAW bersabda ya, orang yang kiamatnya, waktu kiamatnya akan ada orang berkulit hitam ya, yang akan menghancurkan Ka'bah ya. Dan ini sebetulnya adalah orang Ethiopia ya, yang bakal akan menghancurkan Ka'bah. Sebelumnya kiamat itu karena banjir ya, banjir akan keringatnya sendiri. Mungkin Anda mau percayakan hal itu, dan nubuatnya ini adalah akan dihancurkan oleh Ka'bah, akan dihancurkan oleh orang berkulit hitam dari Ethiopia. Oke, di Muslim 4939 ya. Rasulullah SAW bersabda ya, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berdosa sama sekali, niscaya Allah akan menyiksa kalian. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berdosa, kemudian mereka akan memohon ampunan kepada Allah dan Allah pasti mengampuni mereka. Nah, ini ciri dari Allah itu apa? Yaitu gila hormat atau gila pengampunan. Ini buktinya nih ya, sekalipun orang tidak berdosa sama sekali, Allah akan memusnahkan dan mengganti dengan umat yang berdosa. Jika dia minta ampun akan diampuni. Nah, berarti kan gila hormat dan gila pengampunan Allah ini. Itu cirinya Allah. Di surat Al-Baqarah 253 ya, kalau Allah mengendaki niscaya orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan. Jadi kalau Allah tidak mengendaki tidak akan berbunuh-bunuhan, tapi kalau Allah mengendaki mereka berbunuh-bunuhan. Nah, jadi Islam itu percaya dengan takdir, bukan free will. Kalau kita percaya dengan free will atau kehendak ya, atau istilahnya karep-karepmu, kamu jadi apa, mau kawin dengan siapa, mau kawin cowok, mau kawin cewek ya, jodoh itu nggak ada ya, semua itu pilihanmu sendiri ya. Kalau kamu kepingin kawin sekarang ya carilah cewek ya, kalau kamu nggak kepingin menikah ya nggak menikah, itu kehendakmu sendiri. Itu kalau Alkitab ya. Kalau di Islam tuh semua itu takdir ya. Makanya kalau Muslim kena musibah mesti takbir, tapi Allah menjawabnya takdir ya. Oke, ini di surat An-Nahl ya, yang ke 93. Dan jika Allah mengendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tapi Dia menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Tapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah itu bisa menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa saja. Nah, ini takdir ya. Oke, ini di surat An-Nisa ya. Kita ke surat An-Nisa 142 ya. Ini kok budak ya. 142. Oh, ini agak susah sih. Jangan ini. Sini dulu aja.
An-Nisa 142 ya. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka ingin tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ya. Jika ada orang munafik ya hendak menipu Allah, tapi Allah itu akan menipu dia balik. Jadi Allah ini pintar menipu juga berarti. Sedangkan Yesus sendiri mengajarkan, jika kau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu kan. Ya. Nih, barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan dari semua kesesatan, keraguan. Ya. Orang beriman atau tidak beriman itu semua itu Allah yang menentukan. Ya, itulah takdir. Jadi Allah itu adalah Allah takdir ya, bukan free will ya. Ya, ini di surat Al-Maidah ya, Al-Maidah ke-14. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah kami peringatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Nah, Allah ini akan menyebabkan ya semua orang Nasrani itu saling bermusuh-musuhan. Nah, jika kalau orang Muslim lihat orang Nasrani yang saling bermusuh-musuhan ya, atau orang kafir lah yang bermusuhan, itu semua tuh Allah yang menciptakannya ya, bukan setan ya. Itu karena Allah yang mengendaki. Oke, ini di surat Bukhari ya 2806 ya. Ini ada suatu cerita ya. Ini adalah suatu cerita Ka'b bin Al-Ashraf ya, karena dia telah menyakiti hati Nabi dan Allah ya. Nah, ini si ajudannya Muhammad ya, Muhammad bin Masalamah berkata, apakah baginda suka bila aku membunuh ya, wahai Rasulullah? Nah, Muhammad menjawab ya, suruh bunuh kan. Dia berkata, maka ia mendatangi, lalu Ka'b berkata, orang ini maksudnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah meminta tolong kepada kita. Jadi Muhammad ini menghendaki supaya Ka'b bin Al-Ashraf yang menyakiti hati Muhammad dan Allah ini dibunuh oleh ajudannya ya, dengan dalil ya, dia diminta tolong untuk sedekah nggak mau. Ini fitnah ini agar supaya Ka'b bin Al-Ashraf ini dibunuh. Banyak ya terjadi juga ya di Muhammad ini juga ya, waktu menikah Khadijah ya, dia juga ini menggunakan siasat. Nah, ayahnya Khadijah ini nggak mau Khadijah ini menikah dengan Muhammad, tapi dibikin mabuk, terus dikasih pakaian pesta. Nah, langsung dia cepat-cepat menikah sama Khadijah ya. Khadijah ini adalah mantan istrinya Zaid. Nah, Zaid ini adalah anak angkatnya Muhammad, dan Zaid itu rela Khadijah itu sama Muhammad, karena Zaid sendiri tahu diri, karena dia sendiri dipungut sama Muhammad. Nah, ayahnya nggak setuju. Ini ayahnya Khadijah, tapi dibikin seolah-olah jadi mabuk, dikasih pesta, seolah-olah kamu sudah merestuinya, tapi kamu keadaan mabuk. Itu strateginya. Dan salah satu janda yang nggak pernah diceraikan Muhammad itu adalah Khadijah, karena Khadijah ini orang kaya dan Muhammad ini butuh uang untuk menyebarkan kitabnya Al-Qur'annya dan kebutuhan sehari-hari. Itu. Yang kedua adalah Aisyah karena soalnya masih enom ya. Ini di hadits Muslim 5187 ya. Kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi Turki. Nah, kaum dengan wajah seperti perisai ditambal, mereka berbaju rambut dan berjalan menggunakan rambut. Dan ini jadi kiamat tidak akan terjadi ya kalau umat muslim memerangi Turki ya. Yang kaum muslimnya itu memakai wajah seperti perisai ditambal ya, mereka berbaju rambut dan berjalan menggunakan rambut. Nanti kan apakah Anda percaya seperti ini? Di hadits Muslim 4304 ya. Ini menceritakan ya,
bagaimana Nabi Muhammad ini menerima wahyu ya. Nih, bagaimana caranya wahyu itu datang kepada Anda, jawab beliau. Terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti bunyi lonceng. Ya, itu yang membuat paling berat padaku. Jadi ibaratnya itu seperti suara wahyunya itu yang datang seperti bunyi lonceng gemerincing. Ya, di ayat-ayat yang lainnya juga menceritakan bunyi lonceng gemerincing. Ya, ini ya. Ini di Sahih Muslim ya 3950 ya. Ini mengatakan lonceng itu adalah sulingnya setan. Padahal Muhammad ngomong wahyunya seperti suara lonceng yang gemerincing. Tapi dia lupa mengatakan itu. Akhirnya dia bikin ayat lagi 3950 Muslim ini ya. Kalau lonceng itu adalah suling setan. Dia berniat untuk apa ya? Menghina orang Nasrani pakai lonceng. Maka diciptakan ayat itu, lonceng itu adalah suling setan. Tapi dia lupa kalau wahyunya itu bunyinya seperti lonceng gitu loh. Nah, ini di Muslim 4304 ya. Ini. Oh, ini yang tadi ya nih. Ini yang wahyu yang seperti bunyi lonceng ya. Gemerincing. Oh, salah nih. Harusnya Muslim 3949. 3949. Berarti kan wahyu yang suara seperti lonceng. Nah, ini Muslim 3949. Ini. Malaikat tidak mau menemani orang yang di rumahnya ada anjing dan lonceng loh. Malaikat tuh gak mau masuk di dalam rumahnya orang yang ada anjing sama lonceng. Sedangkan sendiri dia bilang ya, di Bukhari 4304 bahwa ditanya Muhammad itu terima wahyu itu kayak apa? Wahyu itu datang seperti suara gemerincing lonceng. Tapi dia lupa. Oke, kita membahas yang artinya tertunggal ya dalam Alkitab ya. Di tunggal Alkitab ya, pertama kita harus belajar dulu ya dengan cara mudah lah. Manusia itu juga tertunggal ya. Ada tubuh, jiwa, dan roh ya. Makanya kalau kita ngomong, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita ya. Kita tuh siapa? Kita bukan malaikat ya. Kalau Al-Quran kan kitanya kan bukan Allah sendiri, ada Allah atau Lusa dan Manat kan. Kalau Alkitab kata-kata kita, kami itu tertunggal ya. Jadi manusia itu kalau ada tubuh, jiwa, dan roh, kalau dipisahkan pasti mati. Beda dengan Yahweh ya, dia nggak akan mati. Nah, Bapa itu apa? Tubuh roh ya. Yesus itu adalah jiwa dan pikiran dan firman, dan Roh Kudus itu adalah rohnya itu sendiri. Nah, Bapa itu tubuh roh ya. Kalau orang Islam biasa manggil itu zat ya, nggak tahu zat gas atau zat apa ya. Nah, Yesus adalah firman, jiwa, pikiran. Firman itu apa? Apa yang diucapkan oleh Tuhan itulah firman. Satu contoh, jika Tuhan berkata kamu suruh loncat ke jurang, itulah firman. Firman Tuhan untuk loncat. Sama seperti dengan Abraham menyembelih Ishak ya. Itu adalah firman. Ya. Tapi kalau di Al-Quran, Ibrahim itu menyembelih Ismail, dan itu pun mimpi. Ayat Al-Qurannya kamu bisa dicek sendiri bahwa Ibrahim itu bermimpi Ismail akan disembelih. Ibrahim bertanya, bagaimana menurut pendapat Ismail disembelih Ibrahim? Nah, semua itu mimpi-mimpi ya. Isra Mi'raj mimpi, mujizat Allah itu mimpi gitu. Kalau Abraham ini beneran, tapi dihalangi oleh Tuhan sendiri. Jangan Abraham, kamu telah lulus ya. Makanya dipanggil Bapak Iman, karena dia menurut firman Tuhan. Berarti kalau manusia ngomong itu getar bacot, tapi kalau Tuhan ngomong itu firman. Makanya Yahweh itu gak perlu menjelaskan aku berfirman, aku bersabda, aku apa, enggak. Dia ngomong, dan ngomong itu iman. Iman itu iya dan amin ya, mutlak gitu. Dan kenapa
bisa Bapa itu punya tubuh roh, yaitu tadi, mari kita menciptakan manusia serupa dengan kita. Apakah enggak? Memang manusia itu serupa dengan Yahweh, dengan Bapa. Tubuh roh itu, yaitu punya kepala, tangan, dan kaki. Kalau malaikat beda. Malaikat tidak serupa dengan gambar manusia. Anda bisa lihat sendiri di Wahyu, malaikat itu bukan berbentuk manusia. Tapi lain dengan Jibril. Jibril itu laki-laki, punya alat kelamin, ya, berbentuk manusia. Dan juga ya tubuh. Makanya kenapa firman, kalau aku yakin kalau manusia tubuh, jiwa, dan rohnya itu bisa dipisahkan, ya, bisa bergerak sendiri, pasti geraknya pasti sama, barengan, ngomongnya pun barengan. Makanya ketika tubuh roh itu Bapa itu bergerak, Yesus pun juga bergerak. Ibaratnya Yesus seperti robotnya. Ketika di film Pacific Rim, ya, kalau manusia bergerak ke kanan, dia ikut itu robotnya. Tapi robotnya tersakiti, dia juga ikut tersakiti. Makanya Yesus berkata, aku gak bisa apa-apa di luar kehendakku, itu semua Bapa. Aku gak berbicara pada diriku sendiri, tapi Bapa. Ya, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, jadi Bapa yang bekerja di dalam aku. Itu gak bohong. Jadi apa yang Yesus gerakkan, apa Yesus omongkan, itu yang diomongkan oleh Bapa sendiri. Connect. Makanya barengan. Jadi ketika Yesus itu, ya, dibaptis oleh Roh Kudus, jadi tubuhnya Yesus itu cuma ada jiwa sama Roh Kudus. Itu aja. Manusia bisa nggak hidup tanpa jiwa? Bisa, tapi gila. Karena jiwa itulah pengetahuan, pikiran, ya. Kalau tumbuhan, hewan, ya, dia punya ibaratnya dia roh lah untuk hidup, ya, tapi dia nggak punya jiwa, pengertian, dan pikiran. Dia akan mengerti. Makanya jadi waktu Yesus itu menyembuhkan orang, dia ngomong dosamu diampuni. Makanya orang Farisi itu, ya, ingin membunuh Yesus. Soalnya kenapa? Karena dia menyamakan dia seperti Tuhan. Siapa yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Tuhan sendiri? Makanya itu Yesus berkata, ya, biar semua orang yang Farisi sama muridnya, ya, yang untuk ditulis, ya, lebih mudah mana, angkat tilangmu sembuhlah atau dosamu diampuni. Berarti Yesus ini, ya, bukannya mengatakan, karena Bapa yang mengatakan, karena pengen mengampuni dia, nyambunglah ke Yesus, gitu loh. Kalau Yesusnya sendiri yang bisa bergerak seenaknya sendiri, pasti dia pengen ngomong sembuhlah. Soalnya apa? Kalau dia ngomong ngampuni, pasti akan dilempar batu, ya kan? Karena jiwa-jiwa itu terdapat ada rasa takut dan pengetahuan akan rasa sakit, gitu loh. Contoh, ya, kayak kamu, ya, kamu mencintai seseorang, cowok atau cewek lah, kamu suka dia dalam hatimu, ya, rohmu ini suka, tapi jiwamu berpikir dengan pengetahuan itu, mengerti, wah, orang ini kok nggak keramasan, baju gombal gambil, gak mau, orang ini kemproh, orang ini miskin, pasti gitu. Bahkan jiwa dan roh kita pun saling bertentangan. Aku ini sebenarnya suka apa enggak? Oh, ternyata cuma senang. Nah, kayak gitu itu. Sama dengan Yesus. Yesus adalah firman, jiwa, dan pikiran, mengetahui segala-galanya. Jadi waktu dia disalib juga ada rasa takut. Kenapa? Dia bisa memiliki daging panah. Daging itu bisa tersakiti. Kita disakiti daging aja, sakitnya bukan main. Apalagi roh, ya. Kalau disakiti di neraka, itu sakitnya pasti bukan main. Dan roh itu tidak bisa mati, ya. Dia akan tetap kembali, tapi sakitnya bukan main karena api itu tadi. Makanya Yesus itu ngerti, wah, menurut pengetahuan, menurut jiwanya dan pikirannya, kalau aku ini dalam kondisi aku pakai tubuh manusia, pasti aku sakit sekali, sakit yang belum pernah aku rasakan sakit, gitu.
Nah, tapi Yesus berkata, jadilah kehendakmu bukan kehendakku, ya. Itu yang pertama. Dan kedua, kenapa Yesus ini suka membahasakan apa? Bapak terus, biar manusia itu, umatnya itu fokus kepada Bapa. Dia cuma jiwa dan pikiran. Contoh, kamu manggil ibumu, istrimu mama, atau mamamu, itu dibahasakan siapa? Anak. Bahasa itu ketika istrimu manggil kamu ayah, tetap ayah. Anakmu dan kakak dan adik. Itu dibahasakan. Nah, karena tubuh roh ini, Bapak ini punya rasa kebapaan yang luar biasa. Sama di ayat Alkitab ya, waktu Ayub ya, waktu itu Yahweh ingin menyombongkan Ayub di depan iblis ya. Di situ sudah terdapat anak-anak Allah. Nah, apakah anak-anak Allah itu? Ternyata itu malaikat, sekumpulan anak-anak Allah di situ di surga itu adalah malaikat. Malaikat sendiri pun juga dianggap sebagai Bapa itu apa? Anaknya. Jadi harus kita mengenai dulu konsep anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu adalah orang yang menyembah Tuhan yang benar dan menyembah dengan cara yang benar. Jadi makanya Yesus berkata, bukankah tertulis itu juga ada anak-anak Allah, kamu bukan anak Allah, ya. Jadi ketika Yesus itu disalib ya, meninggal ya, dia ngomong serahkan nyawaku. Nah, diserahkan ini berarti bukan dicabut oleh Bapa, bukan. Dia datang sendiri menyerahkan nyawanya. Contoh, jika kamu ketemu orang kecelakaan dan tuh orang itu sekarat, kamu suruh dia doa, sudahlah daripada kamu sekarat kiri, kamu doa, kuserahkan nyawa. Belum tentu langsung mati. Mungkin bisa 1 jam, 2 jam kemudian, mungkin besok, mungkin juga bisa tambah sembuh. Beda dengan Yesus. Ketika dia ngomong kuserahkan nyawaku dalam hitungan detik, langsung mati. Dia berangkat sendiri. Bangkit pun ya berangkat sendiri. Dia ngomong 3 hari atau jam berapa dia bangkit, terserah dia gitu. Nah, beda kan. Tapi makanya itu dia itu membahasakan ke muridnya biar ditulis bahwa dia itu meninggal itu artinya kuserahkan nyawa langsung mati ya. Makanya Yesus itu waktu itu nggak dipukul kakinya ya, karena sudah mati, nggak perlu sisa-sisa lama-lama sarakotul maut atau bagaimana. Bahkan yang penjahat-penjahatnya itu dipukul kakinya, dipatahkan karena dia masih hidup. Kalau Yesus mati nggak dipatahkan, makanya itu dia yang ditusuk lambungnya biar untuk meyakinkan itu mati atau enggak gitu loh. Ditusuk ya, lambungnya keluar air ya. Air itu dan darah itu tercurah ke tiang salib. Nah, tiang salib ke dalam. Dan ternyata ada orang bukan psikolog, arkeologi. Anda bisa lihat di YouTube ya, orang arkeologi yang dari barat itu, dia dapat mimpi disuruh bongkar di daerah Golgota itu, dan ternyata di bawah Golgota itu ada tabut perjanjian yang dicuri, yang disembunyikan. Nah, darah itu netes ke tabut perjanjian, berarti nubuatan firman Tuhan itu gak wujud. Tabir suci terbelah ya, bait suci itu terbelah ya tabirnya ya, dan darahnya tercurahkan di tabut perjanjian itu. Dan orang yang arkeologi menemukan itu ya, dia menemukan juga sampel darahnya Yesus itu kromosomnya 23. Harusnya manusia itu normal itu 46, 23 dari ibunya, 23 dari ayahnya, jadi 46. Tapi Yesus cuma 23 karena tanpa ayah ya. Kenapa Yesus harus lewat ke manusia, ke rahim seorang perempuan Maria? Ya iyalah, untuk mendapatkan tubuh manusia pakai akal lah. Jadi Tuhannya Isa itu juga ada pakai akal juga, nggak ngawur-ngawur kayak di Al-Quran itu ya. Harimau bersin keluar kucing di zaman Nabi Nuh. Musa telanjang mengejar batu karena bajunya dicuri batu, kan konyol. Nah, kalau di Alkitab tuh ada mujizat juga ada logikanya. Roti bertambah menjadi berapa ribu, dari 5 sampai berapa itu. Nah, itu masuk akal kan. Jadi
Tuhan tuh nggak menghilangkan konsep-konsep gitu loh. Betulnya bisa tanpa roti semua muncul. Tapi Tuhan tuh mempelajari kita yang dasar-dasar kecil-kecil dulu lah. Nah, dan itu tadi ya. Nah, ketika wafat ya dan bangkit ya, Yesus itu memakai tubuh kemuliaan, bukan tubuh daging lagi yang lama ya, tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan itu sama dipakai oleh Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa itu makan buah ara ya atau buah kuldi itu, maka timbullah daging itu dan alat kelamin itu. Sebenarnya Tuhan tidak menciptakan Adam dan Hawa itu daging dan alat kelamin, ya, sehingga membuatnya dia jadi malu. Dan pengetahuan buah itu juga itu pengetahuan akan menciptakan ini, menciptakan ini. Makanya iblis itu juga nggak bohong. Ketika kamu makan ini, kamu akan seperti Tuhan. Makin genap ya. Soalnya apa? Dia bisa menciptakan rumah, menciptakan apa, itu semua itu dari pengetahuan dari Tuhan. Pengetahuan baik dan buruk itu dari boleh dari kita mencurinya. Tapi dalam bentuk konsep dasar aja pembuatan dari bahan ini dan dengan ini. Jadi dengan Tuhan sendiri dengan kalimat ya firman ya, jadilah jadi gitu beda. Dan termasuk akal ini Tuhan itu mau menyamakan ya, antara dua ketul itu berubah jadi banyak. Yesus harus melewati dari rahim wanita. Betul, Yesus bisa jadi manusia langsung. Tapi kan meluari dari konsep perjanjiannya tentang sunat itu antara Nabi Abraham dengan Ishak, bahwa dia akan dengan sunat itu sebagai tanda perjanjian ya akan dituruni ya, bahwa dia akan ada raja selama-lamanya ya dari keturunannya Daud gitu ya terus. Nah, tapi Muhammad ini nyontek tapi nggak tahu arti kata sebenarnya sunat itu. Sunat itu dianggap sebagai penebus dosa, penghilang dosa. Sedangkan Muslim sendiri nggak percaya dengan penebusan dosa, penghilangan dosa. Tapi zikir ya penghilangan dosa. Ya. Jadi makanya Muhammad tuh tidak bersunat. Anda mau cari Alkitab, Al-Quran manapun nggak ada Muhammad bersunat. Karena tuh Muhammad tahu, karena itu hanya sebuah perjanjian antara umat Israel dan berfungsi untuk Israel sendiri. Misalnya Indonesia mau Amerika mau sunat, betulnya ngefek akan janji Tuhan itu. Tapi kita ambil positifnya, itulah kehebatan Yahweh ya. Dia sekaligus mengutakan menjadikan itu janji, tapi sekaligus untuk kebersihan dan kesehatan, itu loh hebatnya itu. Contoh ya, babi ya. Itu babi itu hanya perintah manusia. Maka Yesus ngomong kamu hanya melakukan perintah manusia. Itu untuk apa? Perintah manusia untuk dirimu sendiri, manusia. Gitu loh. Biar kamu hidup sehat. Gitu loh. Bukan perintah untuk Tuhan. Sesama manusia dengan Tuhan enggak ada hubungannya. Karena Tuhan ngomong, Yesus juga ngomong, kalau surga itu enggak berhubungan dengan masalah makan dan minum, apalagi ngesek ya. Karena di akibat malaikat enggak punya alat kelamin. Dulu Adam dia juga nggak diciptakan alat kelamin ya. Dia itu akan diciptakan dengan dilahirkan begitu saja tanpa susah-susah. Karena makan buah itu akan jadi kutub warisan ya, bukan dosa warisan yang dikatakan Zuma itu salah, itu adalah kutub warisan. Kutub sama dosa. Kutub warisan itu Adam itu adalah setiap laki-laki akan bekerja berat. Dia akan menyangkul, menanam di tanah yang keras. Itu artinya apa? Laki-laki kan susah payah untuk kerja soro ya. Meskipun berbuah pun gak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu kutub warisan. Dan untuk laki-laki, untuk warisan untuk perempuan adalah apa? Menghamil dengan rasa susah, sakit payah ya. Bahkan kamu akan tetap birahi. Jadi kalau kamu mau perempuan, wah hamil saat kali malas, tapi itu akan dibuat kamu birahi dari hamil itu. Nah, itu adalah kutub warisan ya. Berarti bukan berarti dosa warisan. Nah, waktu Yesus itu bangkit memakai tubuh kemuliaan, aku jelas pasti yakin Yesus tak punya alat kelamin. Karena tubuh kemuliaan itu sama seperti Adam dan Hawa dulu itu nggak ada alat kelamin, karena makan tubuh itu, makan buah itu akan jadilah alat kelamin itu jadi malu, daging itu dan cepat mati ya, dan sebagainya. Nah, tubuh kemuliaan itu bisa makan dan bisa minum. Makanya kalau di Al-Quran ngomong, oh di Al-Quran nanti bisa makan, bisa minum, bisa ngesek, bisa ini. Loh,
Dia nggak percaya akan kebangkitan kok, tubuh yang baru. Bagaimana bisa merasakan? Kan roh kan. Tapi kalau di kitab ada tubuh kemuliaan, kita bisa minum, bisa makan, tapi tidak bisa ngeset. Ya, hidup seperti malaikat di surga. Nah, waktu Yesus membawa tubuhnya kemuliaannya manusia itu ya, dibawalah ke surga. Otomatis roh Bapa itu dan Yesus pikiran yang di dalam tubuh kemuliaan itu sama roh kudus dan menyatu dengan Bapa itu, sempurnalah nubuatan ya, keramalan lah istilahnya, bahwa Tuhannya orang Israel adalah Tuhan orang hidup, bukan Tuhan orang mati. Berarti dia adalah bentuk sempurna, bahwa serupa gambaran dengan manusia, yaitu memiliki tubuh panah dari manusia itu sendiri. Sebelumnya nggak punya, hanya cuma tubuh roh, tapi sekarang lengkap, dia punya tubuh manusia, Bapak itu. Nah, itulah artinya Tritunggal dalam kekristenan. Beda kalau Al-Quran ya. Al-Quran itu ya ini, yang seperti di gambar nih ya, memiliki dua tangan kanan dan kaki kanan. Ini karena apa? Ini Muhammad ini ditanya Allah itu seperti apa ya, dia bingung menggambarkannya. Akhirnya diciptakannya lah, karena Muhammad itu senang kanan ya, makan dengan tangan kanan, wudhu dengan tangan kanan, semua dengan tangan kanan, dan dia beranggap kanan itu semua itu baik. Bahkan dia pernah mendengar Taurat bahwa Isa itu akan di sebelah kanan ya. Nah, itu beranggapan itu benar-benar kanan. Berarti dianggap itu Tuhan tuh hanya punya tangan kanan aja dan kaki kanan aja. Ya. Nah, bagaimana dengan orang yang kidal? Bagaimana yang tangannya buntung? Ya. Hanya tangan kiri aja. Apakah dia akan jadi jelek? Enggak kan? Itu tadi. Nah, seperti yang saya katakan ya, orang Muslim nggak perlu malu ya. Kalau ayat-ayatnya kontradiksi ini ya, karena seperti di Sahih Muslim 50, malu adalah sebagian dari imanmu ya. Kalau orang Muslim ngomong oh imannya aja, iman aja, justru malu itu adalah imanmu ya kan? Jadi gak perlu malu. Oke, siap dulu.